Saya mohon izin persiapan dulu, Ibu. Monggo. Nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Mohon diluangkan waktunya. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Saya mohon izin share screen. Baik, sudah kelihatan Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari panitia, dari Pak Yanto dan tim untuk bisa sharing di acara ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri juga. Nama saya Muhammad Sonia Fertiawan. Saya selaku Director di PT Ganesha Environmental Services dan saya juga sebetulnya sebagai staf dosen di Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya ingin coba untuk sharing terkait dengan pemantauan sparring yang memang lagi rame ya, lagi rame dan cukup hiruk pikuk memberikan kekhawatiran dari sisi perusahaan ya. Saya memahami betul bagaimana kekhawatiran dari sisi perusahaan terkait dengan kegiatan pemantauan sparring, tidak hanya dari sisi cost, tapi dari sisi pengoperasian dan perawatannya. Mohon izin untuk sharing, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan nanti di akhir. Sebentar ada Mas. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu terkait dengan Ganesha Environmental Services. Jadi Bapak Ibu, Ganesha Environmental Services ini basisnya adalah konsultan lingkungan sebetulnya yang berdiri sejak tahun 2019 dan kami lebih banyak melakukan sebetulnya kegiatan terkait dengan assessment, identification, prediction, dan planning ya, desain sampai ke perencanaan instalasi pengolahan air limbah. Jadi kita banyak bergerak di bidang environmental mining services. Jadi klien kami cukup banyak di bidang pertambangan batubara maupun mineral. Kemudian terkait dengan urban dan industrial environmental services. Ya. Jadi GES juga punya klien dari sektor industri, tekstil, chemical industry, kosmetik industri, sawit dan lain-lain. Nah, mungkin yang terkait dengan services yang ketiga itu adalah environmental monitoring and evaluation program ini yang memayungin services kami untuk membantu perusahaan-perusahaan di bidang terkait dengan pemantauan sparring. Gitu. Kami juga ada integrated geographic information system, kemudian dan lainnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses website kami di www.gsi.co.id. Di situ informasinya cukup lengkap, profil kami ya. Dan ini beberapa klien kami yang sampai sekarang kami involve di proyek-proyek di perusahaan-perusahaan. Bapak Ibu bisa lihat memang cukup banyak di sektor pertambangan, tapi di sektor manufaktur juga kami ada, di tekstil, bahkan di air minum, air bersih kita juga cukup banyak proyek terkait lingkungan ya. Nah, mungkin saya nggak akan bicara lagi tentang sparring ya, dasar hukum, regulasi, perusahaan mana saja yang wajib. Saya pikir dari pembicara sebelumnya sudah banyak sekali. Pak Ades juga sudah berbicara panjang lebar terkait itu dan sangat clear sekali regulasinya. Jadi saya akan loncat saja. Ini juga Bapak Ibu sudah mendapatkan wawasan dari pembicara-pembicara sebelumnya, jadi saya mungkin lewatkan saja. Nah, mungkin sedikit membicarakan terkait dengan prinsip kerja sparring ya, dan saya pikir sama dengan pembicara yang lainnya bahwa kegiatan pemantauan sparring ini setidaknya ada beberapa infrastruktur atau komponen yang harus kita siapkan ya. Yang pertama itu adalah sensornya itu sendiri. Ya, kemudian ada data logger atau yang disebut kalau di regulasinya adalah RTU ya. Jadi data logger itu bagian dari RTU. Kemudian dari data logger itu harus ditransmisikan langsung Bapak Ibu. Jadi ini seringkali banyak pertanyaan dari teman-teman di perusahaan, apakah boleh masuk ke dalam server lokal gitu ya.
Kalau konteksnya adalah transmisi datanya mampir dulu ke server lokal perusahaan, maka itu tidak diperbolehkan oleh KLHK. Jadi harus direct dari data logger atau transmitter yang sudah lolos uji konektivitas. Ya, itu panduan dari KLHK-nya. Boleh saja sebetulnya mentransmisikan datanya ke server lokal ataupun platform lokal atau platform yang dimiliki perusahaan atau vendor ya. Nah, tapi itu harus dilakukan secara paralel, bukan seri ya, artinya mampir dulu ke platform kita gitu atau platformnya perusahaan, kemudian baru ditransmisikan, diteruskan atau di forward ke server KLHK. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh KLHK. Ini sedikit dari GES ya Bapak Ibu ya. Jadi dari GES sendiri kita punya sensor, kemudian kita sama ya punya RTU. RTU itu ada data loggernya, ada sumber powernya ya. Sumber powernya bisa menggunakan baterai dan solar cell, atau yang kalau di area pabrik kita biasanya menggunakan power dari perusahaannya ya. Jadi kita tidak menggunakan solar cell karena power dari perusahaan sudah cukup. Jadi mentransmisikan datanya bisa menggunakan GSM Bapak Ibu. Jadi atau internet lokal ya, artinya perusahaan punya WiFi, kemudian kita akses datanya ya di beberapa perusahaan seperti itu modelnya. Langsung ke web atau server sparringnya KLHK. Dan kalau misalkan paralel, biasanya kami juga memprovide Ganesha Link namanya, ganechalink.id. Ini adalah platform pemantauan lingkungan, tidak spesifik untuk sparring. Di sini bisa diakses, bisa Bapak Ibu akses di mana saja, pakai aplikasi apa saja, pakai laptop personal, mobile pun atau TV monitor dengan unlimited user. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, kalau beberapa services kami itu kita akan support dari tim GES ya, pemantauan secara nonstop, analisis data, reporting, memberikan masukan, evaluasi terkait dengan performa datanya, membantu proses registrasi pemantauan sparring di websitenya KLHK. Itu biasanya kami bantu perusahaan karena banyak sekali data informasi yang diperlukan oleh perusahaan dari vendor ya. Jadi vendornya kalau kami tetap memposisikan bahwa kami akan bantu support full perusahaan untuk melakukan registrasi sparring, karena biasanya kalau dilepas cukup bingung bagaimana mengisi formnya. Nah, GES itu punya multi props. Kita punya Proteus dan Eureka water props ya. Sebetulnya ini kakak beradik. Kalau saya bisa bilang, Proteus itu sebetulnya sensornya dari Eureka water props, tapi memang spesifik untuk parameter-parameter organik seperti COD, BOD, total coli, crude oil ya, bahkan kita bisa mengukur crude oil dan lain-lainnya. Bagi Bapak yang dari oil and gas bisa kita analisis sampai ke oil ya, kandungan crude oil di dalam limbah proses misalkan. Saya seringkali dapat pertanyaan apa bedanya single prop, sensor, dan multi prop. Sebetulnya kalau saya sebagai orang kampus sama aja sebetulnya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Bapak Ibu boleh memilih single props ataupun multi props ya. Artinya single prop itu artinya sensornya berdiri sendiri, jadi tidak integrated menjadi satu. Jadi sama saja. Jadi nggak ada masalah sebetulnya dari sisi pengoperasian ya. Jadi relatif sama lah. Tujuannya sama, mengukur variabel atau parameter tertentu gitu ya. Nah, tapi memang ada kelebihan ya Bapak Ibu. Kalau di single props tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beda sama multi props. Kalau multi props itu satu paket, jadi agak pusing aja milihnya. Kalau kadang-kadang satu paket kami nggak perlu ORP, kami nggak perlu TDS, kami nggak perlu ini, ya itu nggak bisa. Biasanya dia satu package gitu ya. Harganya relatif murah, Bapak Ibu. Single props itu relatif murah. Nah, mungkin kekurangannya adalah perawatan kalibrasinya agak kurang praktis untuk beberapa hal ya. Tentu kalau didesain dengan tepat ya akan sama saja sebetulnya ya. Instalasi mungkin akan sedikit banyak ya, karena dia kalau ada yang banyak parameter maka ada banyak prop, itu nempel bisa 3 atau 4 prop. Kabel juga akan banyak gitu ya. Beberapa tipe memerlukan penerjemahan. Biasanya dia kalau sensornya memang keluarannya analog atau voltage ya keluarannya, maka dia ada analyzer dulu, ada penerjemah dulu. Nah, ini harus hati-hati dalam penerjemahannya karena harus dites atau diuji. Kalau enggak dia fluktuasinya cukup lebar gitu. Akurasi pembacaan berpotensi tidak stabil karena sensor ini tidak memiliki acuan referensi ya. Karena ini berbedanya dengan multi props ya. Kalau multi props mungkin dari sisi instalasi simple karena dia hanya satu alat ya. Kabelnya pun hanya satu.
Dan biasanya kita dilengkapi dengan wiper seperti tadi Pak Bayu ya udah cerita tentang wiper, ada auto cleaning, bisa di setup dalam periode tertentu atau kita perintahkan, kita kasih trigger dari jarak jauh. Biasanya klien-klien gas itu kita coba nyalakan wipernya dari Bandung secara periodik, kita perintahkan. Jadi kita mengoperasikan pemantauan sparring klien-klien kita itu dari Bandung, bukan kita ke lapangan gitu ya. Harganya relatif mahal, that's the problem gitu. Karena tadi seperti kata Pak Ades ya, sensor sebetulnya nggak hanya multi props, single props pun kita belum ada yang lokal ya. Ini PR kami sebetulnya di perguruan tinggi, tadi sudah ditegur sama Pak Ades. Kita sudah mencoba menjawab tantangan sparring ini. Ada grup kelompok kalian yang memang sedang fokus untuk mencoba mengembangkan sensor. Kemarin saya sempat dilibatkan untuk memberikan pandangan terkait dengan sensor-sensor ini. Mungkin tapi nggak dalam waktu cepat, tapi kita mengarah ke sana, menjawab tantangan dari KLHK. Nah ini contoh single props dan multi props Bapak Ibu. Jadi single props tentu tantangannya, apalagi kalau ditambang Bapak Ibu. Kalau ditambang biasanya seringkali clogging. Biasanya kita usahakan melakukan perawatannya setiap hari. Setidaknya dibersihkan dari sampah atau dari coarse material lah ya, sampah plastik atau daun biasanya banyak di lapangannya. Dan ini harus rajin bersihkan, kalau enggak dia coating ya. Kalau ditambang mungkin Bapak Ibu yang berasal dari tambang dengan konsentrasi logam Fe yang tinggi, maka dia akan coating ya, berwarna, membentuk kerak atau endapan di dinding sensor. Nah ini akan mengganggu bacaan kita gitu ya. Nah yang sebelah kanan ini sensor Manta Eureka ya. Ini dipasang di tahun ketiga. Tahun ketiga itu kita lakukan maintenance di salah satu tambang di Kalimantan Timur. Masih dalam kondisi yang relatif baik. Tapi tentu ini sama saja, lagi-lagi saya balikkan, tidak bermaksud untuk membedakan, tapi intinya adalah tantangan dalam perawatannya saja yang akan ada perbedaan. Yang satu lebih challenging, yang satu mungkin lebih praktis. Ini multi props atau multi sensor ya. Jadi dalam satu sensor itu kita punya banyak sekali sensor. Kita bisa sampai 15 parameter yang kita miliki dalam satu sensor kita. Tapi ada konfigurasinya bisa dipilih oleh perusahaan ya, Bapak Ibu. Kita punya wiper yang tadi saya cerita. Kita punya wiper yang kecil, bahkan yang besar kita punya untuk menyapu semua yang ada di sensor-sensor. Jadi untuk memastikan, jadi Bapak Ibu pasti saya yakin punya tantangan mungkin di parameter turbidity, TSS, atau yang sifatnya korelasi seperti COD, amonia. Nah itu pasti akan challenging karena tadi memang karakteristik parameter ini masih perlu apa ya? Ya masih dari sisi sains sebetulnya sudah banyak jurnal yang membicarakan ini, tapi memang pengembangan lanjutannya masih terus berkembang gitu. Nah ini Manta Eureka Multiprops Bapak Ibu, jadi kita punya setidaknya punya 5 tipe ya, dari mulai 2 inch, 2,5, 3, atau kami sebutnya 35, 4 gitu ya. Biasanya kalau untuk ditambang kami menggunakan Manta 25 karena relatif parameternya nggak terlalu banyak ditambang karena hanya pH, TSS, debit gitu ya. Kalau di industri kami tidak, di industri yang punya COD kami tidak menggunakan Manta Eureka, tapi kami menggunakan Proteus. Karena Proteus kita bisa menganalisis BOD, COD, TOC, DOC, dissolved oxygen, kita punya refined oils ya, punya crude oil kita bisa ukur, bahkan coliform ya. Tapi semua parameter ini balik lagi ya, semua alat yang ditawarkan oleh semua vendor sebetulnya parameter korelasi ya. Jadi harus hati-hati bahwa tetap tadi saya lihat ada pertanyaannya, fluktuasi debitnya gimana dengan fluktuasi karakteristiknya bagaimana dengan air limbah kami yang kadang-kadang pekat, kadang-kadang tidak gitu. Nah justru itu ketika melakukan kalibrasi harus hati-hati, harus ada kalibrasi lapangan yang menyesuaikan dengan karakteristik air limbahnya. Ini penting sekali untuk diperhatikan agar pengukurannya tetap valid sesuai dengan karakteristik air limbah. Nah, kalau di Proteus kita menggunakan tryptophan ya, like fluorescence, agak sedikit berbeda dengan UV vis ya. Ada beberapa sensor yang COD yang agak sensitif dengan kandungan misalkan alkohol atau hidrokarbon lah, senyawa-senyawa hidrokarbon, dia agak sedikit bermasalah pengukuran. Nah, tapi di Proteus kami justru bisa mengukur crude oil ya. Jadi hidrokarbon seperti crude oil dan turunan-turunan.
Nah, ini kurang lebih hasil pengukuran antara laboratorium dan dengan sensor ya. Memang nggak akan sama persis. Tadi saya juga melihat ada pertanyaannya, bagaimana akurasi antara dengan laboratorium? Semua parameter BOD, COD itu punya potensi perbedaan dengan laboratorium. Karena tadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan kalibrasi lapangannya dengan tepat, harusnya itu bisa diminimalkan. Tapi tidak 100% sama atau dengan deviasi yang rendah gitu ya. Pasti akan ada nilai simpangannya ya. Nah, ini untuk yang COD-nya Bapak Ibu, perbandingan antara menggunakan sensor dengan menggunakan laboratorium analisis. Nah, ini kurang lebih penampakannya. Jadi selama kita menggunakan wiper, alat ini tetap baik ya. Jadi tantangannya sebetulnya lebih kepada pengoperasian dan perawatan. Jadi saya menemukan ada perusahaan yang mengganti sensor sampai 3 bulan sampai 6 bulan sekali gitu ya. Jadi setelah saya tanya ya memang ada request lakukan perawatan setiap hari dan perusahaannya tidak bisa menyanggupi karena keterbatasan SDM ya. Akhirnya ketika 6 bulan sudah mulai fluktuasi dan tetap Bapak Ibu ketika punya alat-alat yang seperti ini ya, itu memang harus menyempatkan waktu untuk melakukan perawatan gitu. Jadi ini alat-alat yang sensitif dan ya tadi kalau dibilang harganya relatif mahal, maka harus dijaga dengan baik. Nah, ini kurang lebih aplikasi di lapangannya setelah 3 bulan ya, setelah kita lakukan pembersihan, maka relatif akan kelihatan baik gitu ya. Ini contoh yang ada penerapan di salah satu WWTP di Inggris ini. Biasanya kami simple Bapak Ibu, jadi kami nggak perlu banyak, kami tidak menggunakan banyak peralatan, kami hanya punya satu sensor, satu kabel, dan satu RTU ya, satu panel. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan satu panel yang isinya ada data logger, ada baterai, ada controller untuk solar panelnya, terus ada solar panel di atasnya. Dan biasanya kami semuanya plug and play ya, jadi artinya semuanya kami bawa dari Bandung. Jadi perusahaan tidak perlu menyiapkan apa-apa di lapangan, semuanya dari kami. Bahkan tiangnya pun kami akan siapkan karena kami merancangnya knockdown ya, jadi kami bawa dari Bandung, nanti tinggal dipasang-pasang di lapangan. Oke, kita running gitu. Tadi sudah sempat disinggung juga dari pembicara sebelumnya early warning system, dan saya menyarankan Bapak Ibu memastikan ada early warning system. Kenapa? Karena saya yakin tadi sudah banyak yang komen, gimana kalau misalkan tidak memenuhi baku mutu gitu ya. Iya, selama kita membangun SOP ketika ada early warning system, kita bangun SOP bagaimana menghandle-nya, maka saya pikir perusahaan nggak perlu worry, nggak perlu khawatir dengan itu. Ini saya ambil satu contoh di salah satu perusahaan tambang Bapak Ibu. Di salah satu perusahaan tambang itu bahkan kita bangunkan early warning sistemnya bertahap. Jadi ketika Bapak Ibu tahu pH itu 6 sampai 9 ya untuk baku mutunya ya. Nah, misalkan di 6,5 dia turun 6,5, itu ada warning satu ke operator di lapangan gitu ya. Nah, tapi kalau terus turun itu ke angka 6,3 secara konsisten dia turun, maka itu langsung ke section head tuh. Kita dimintanya ada notifikasi ke section head. Kalau masih turun terus di bawah 6,1 maka langsung manajer tuh. Biar mungkin manajernya bisa ngetokin ke suction head sama operator gitu ya, mungkin lebih sakti kalau manajer yang negur gitu ya, langsung pH-nya langsung naik gitu, langsung normal kembali gitu. Nah, kurang lebih early warning system ini dibangun, kami mencoba membuat alternatif bisa via SMS, WhatsApp ya, karena lebih kekinian WhatsApp, atau via email sebetulnya. Jadi alternatifnya banyak dan mana nyamannya ya. Biasanya ada perusahaan yang kami jauh dari WhatsApp gitu ya, karena remote ya, terlalu jauh dari perkotaan, nggak ada sinyal, maka kita provide menggunakan SMS. Nah, ini akses Ganesha Link Bapak Ibu. Jadi Ganesha Link Bapak Ibu bisa menggunakan ini dengan unlimited user. Bahkan kami ada klien kami yang sampai 20 user menggunakan Ganesha Link. Jadi mulai dari kontraktor, operator, manager, head manager, sampai GM itu punya akses ke sini. Jadi mereka bisa menggunakan atau melihat kualitas dari pemantauan sparring. Kurang lebih ini contoh-contoh penerapan pemantauan sparring. Ada yang di chemical industry yang dia harus
panelnya harus tahan ledakan dan lain-lainnya. Tentu kita menuruti atau menyesuaikan spesifikasi khusus di beberapa area perusahaan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sebelah tengah, yang tengah kanan ini biasa ditambang, lebih simpel satu, dan biasa dipagerin nama mereka. Ini bukan kami yang menyiapkan, biasa dipagerin karena bagian dari standar perusahaan, takut ada yang usil gitu ya, ngambilin panel segala macam. Nah, kalau ini di Kaltim Primaco kita pasang. Ini di Borneo Indobara, jadi cukup simpel Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kami cuma pasang rumah mantanya atau rumah sensornya, udah kami taruh, kami tinggal. Jadi kami tinggal play. Dan untuk beberapa untuk jenis data logger saat ini kami sudah bisa mengaksesnya dari Bandung. Jadi kalau kerjasamanya adalah operation maintenance, maka kami bisa akses dari Bandung data loggernya, melakukan setup ulang, melakukan download raw datanya dan lain-lainnya, itu bisa kita lakukan dari Bandung. GES sudah lulus uji konektivitas seperti pembicara-pembicara sebelumnya. Ini tahun kedua kalinya kami lulus uji konektivitas di tahun 2021. Nah, ini sedikit sharing dengan uji validasi. Uji validasi saya menyarankan Bapak Ibu bisa melakukan uji validasinya tidak di lapangan. Saya tidak merekomendasikan sih sebetulnya lapangan, karena saya belajar waktu itu saya termasuk yang pertama melakukan uji validasi. Dan saya melihat ada tantangan ketika uji validasi itu dilakukan di lapangan. Jadi sebaiknya uji validasi ini di laboratorium karena lebih proper peralatannya, lebih mudah kita melakukan pengamatan datanya dan lain-lainnya. Itu sedikit masukan, dan saya sudah mengkonfirmasi teman-teman KLHK tidak mempermasalahkan kalau validasi itu dilakukan di laboratorium. Sedikit ini hasil uji validasinya untuk Manta Eureka dan Proteus, baik dari repeatability, trueness, bias, ya, verifikasi pengukuran. Kita ini ada kriterianya Bapak Ibu, misalkan dari nilai trueness ya, 10 sampai 110, nilai kami itu di 99,93. Jadi alatnya Proteus dan Manta itu punya trueness itu di 99,93, 100,06. Jadi sangat baik sekali hasil validasinya ya. Kalau di PH ini PH ya. Kalau TSS sama hasilnya. Resultnya kurang dari 10%, bahkan ini 0,09 ya. Jadi hasil validasinya baik sekali. Oke, nah kami punya MMAP Bapak Ibu. Jadi saya sedikit cerita environmental monitoring and evaluation program. Ini tidak hanya sparring, kita bicara udara, kita bicara hidroklimatologi, kita bicara pemantauan kebisingan, CHEMS salah satunya, kemudian getaran ya, bagi ditambang ada blasting, peledakan, maka kita melakukan pemantauan terhadap getaran. Kita partnershipnya berdasarkan ownership, installation, operation maintenance, dan evaluation. Jadi ownership kurang lebih gambarannya kalau Bapak Ibu nggak mau beli gitu ya, kita bisa merentalkan peralatan kita. Jadi secara ownership alat itu jadi milik GES, dipinjamkan ke perusahaan. Pengoperasiannya juga akan kami yang lakukan. Jadi Bapak Ibu hanya memastikan bahwa data itu tersampaikan atau tertransmisikan dengan baik ke KLHK. Jadi semuanya everything itu dari tim GES yang akan melakukan. Atau dari sisi ownership Bapak Ibu beli gitu ya, beli, tapi mulai dari installation sampai dengan evaluation-nya itu kami yang handle. Jadi nanti operation maintenance-nya kami akan lakukan, termasuk kami akan support proses registrasi ke KLHK-nya. Kalau misalkan selama proses maintenance, tadi ada pertanyaan, kalau ada maintenance gimana, kalau ada error segala macam, yang penting dikomunikasikan dengan baik ke KLHK. Jadi dilaporkan ke KLHK bahwa kami pada jam sekian sampai jam sekian sedang melakukan maintenance, sedang ada gangguan, bahkan ada perusahaan yang banjir, infrastrukturnya ambruk karena ada longsor, itu dilaporkan saja bahwa ada kejadian post major terjadi longsor pada jam sekian sampai sekian, maka sampai sekarang prosesnya lagi pembangunan ulang ya, mereka perlu waktu untuk melakukan instalasi lagi. Integrated services, jadi GES itu tidak jualan peralatan Bapak Ibu. Jadi kami berusaha untuk memberikan added value kepada perusahaan, tidak hanya sekedar pasang alat kemudian kami tinggal, tapi GES berusaha untuk membantu perusahaan-perusahaan melakukan continuous improvement terhadap instalasi pengolahan air limbahnya atau air tambang gitu ya. Jadi melalui data-data yang masuk ke GES, selama GES yang diminta atau diamanahkan untuk melakukan pengoperasian dan perawatan, maka GES akan memberikan atau membantu perusahaan dalam memberikan
jawaban terkait dengan kondisi instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga ada value atau ada continuous improvement yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Bapak Ibu, kami bisa memberikan initial proposal. Biasanya kami menyampaikan initial proposal dulu. Kalau ada visitasi dianggap penting, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang cukup kompleks sehingga harus di paralel tadi harus masuk ke server lokal paralel, masuk ke tadi ada pertanyaan masuk ke PLC lokal dan macam-macam, ya itu kami perlu lihat dulu berapa panjang kabelnya, berapa aksesnya seperti apa yang dibukakan dan lain-lainnya, itu kita butuh visitasi. Baru setelah itu ada official proposal, ya negotiations, baru kontrak penandatanganan kontrak gitu ya. Bapak Ibu bisa mampir ke channel GES di Ganesha Environmental Services. Di sana kami banyak memposting wawasan terkait dengan pemantauan sparring, teknologi showcase juga kita coba posting di sana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat secara lebih mendalam terkait dengan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kami bantu untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu bisa diakses YouTube. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa kontak kami di admin@gsi.co.id atau kontak saya juga bisa di msa@gsi.co.id. Nomor handphone saya 0821 3030 30 309. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan diskusi, senang bisa berdiskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Sony atas pemaparannya. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita sudah lebih dari target waktunya ya Pak. Saya bacakan satu pertanyaan, ini dari Bapak Febriade Chandra. Kami rencana mau pembangunan pabrik kelapa sawit. Apakah harus memasang alat seperti yang Bapak Ibu ya, mungkin bisa disarankan Pak, kira-kira alat seperti apa yang bisa digunakan oleh industri seperti kelapa sawit? Monggo silakan dibantu jawab Pak Sony. Ya, selama diatur oleh KLHK wajib melakukan pemantauan sparring, salah satunya sawit ya Bapak Ibu ya. Ya harus disiapkan lebih bagus kalau misalkan dalam proses pembangunan sudah direncanakan dengan matang, karena biasanya saya banyak sekali menemukan infrastruktur yang tidak siap untuk dipasang sparring, misalkan alat ukur debit ya. Alat debit itu metode pengukurannya begitu-begitu saja sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak menggunakan bangunan alat ukur debit seperti weir, pelimpa, V-notch atau trapezoidal notch gitu ya, atau sejenis-sejenisnya gitu ya, atau menggunakan pipa gitu ya, atau yang menggunakan dia tahu berapa diameter pipanya, yang dihitung adalah kecepatan, kemudian dikalikan dengan luas penampang, maka dapatlah debit. Nah, infrastruktur itu yang harus disiapkan mumpung masih dalam tahap konstruksi, maka itu bisa disiapkan. Outletnya harus seperti apa untuk bisa mensupport kegiatan pemantauan sparring. Mungkin itu dari saya, Ibu Moderator.